Selamat datang di Cahaya Kisah Islami. Di channel ini, kita akan menyelami kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh Islam yang penuh dengan pelajaran hidup. Pada episode kali ini, kita akan menelusuri kisah Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi yang dikenal karena kesalehannya dan kedekatannya dengan Allah. Beliau adalah putra dari Umar bin Khattab, salah satu sahabat Rasulullah yang paling disegani. Abdullah bin Umar memeluk Islam sejak usia muda, dan dari masa kecilnya hingga akhir hayatnya, ia telah menjadi teladan dalam ketakwaan. Dalam kisah ini, kita akan melihat bagaimana Abdullah bin Umar mengisi hidupnya dengan ibadah, bagaimana mimpinya tentang neraka mengubah hidupnya, serta bagaimana ia menjalani kehidupan penuh iman dan istiqomah. Abdullah bin Umar bin Khattab, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Umar, merupakan putra dari Sayyidina Umar bin Khattab dan seorang sahabat Nabi Muhammad yang terkenal. Beliau lahir dalam keluarga yang sangat dihormati di kalangan kaum muslimin. Ibnu Umar masuk Islam saat masih kecil dan sudah menunjukkan kecintaannya terhadap agama ini sejak dini. Pada usia sekitar 13 tahun, ia memiliki keinginan kuat untuk bergabung dalam perang Badar bersama ayahnya. Namun, Rasulullah memutuskan bahwa Ibnu Umar masih terlalu muda untuk berperang dan menolaknya. Ibnu Umar bin Khattab memeluk Islam bersama ayahnya, Umar bin Khattab, ketika ia masih kecil, dan pada usia muda, ia juga turut berhijrah ke Madinah bersama ayahnya. Pada usia 13 tahun, Ibnu Umar menunjukkan semangatnya untuk berjuang di jalan Allah dengan menyatakan keinginannya bergabung dalam perang Badar. Namun, Rasulullah menilai bahwa ia masih terlalu muda untuk bertempur, sehingga permohonannya ditolak. Meskipun demikian, Ibnu Umar tidak berkecil hati. Ia kemudian berkesempatan berpartisipasi dalam Perang Khandaq, yang menjadi perang pertama yang ia ikuti secara langsung. Ibnu Umar terus terlibat dalam beberapa pertempuran penting di masa Rasulullah. Ia berjuang bersama Ja'far bin Abu Thalib dalam Perang Mu'tah, salah satu pertempuran besar di mana kaum muslimin menghadapi pasukan Bizantium. Selain itu, ia juga ikut dalam pembebasan kota Makkah, atau dikenal dengan peristiwa Fathu Makkah. Peran serta Ibnu Umar tidak berakhir di situ. Setelah wafatnya Rasulullah, ia ikut ambil bagian dalam Perang Yarmuk dan turut serta dalam penaklukan Mesir, serta daerah-daerah di wilayah Afrika Utara lainnya, membantu menyebarkan Islam lebih luas. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, beliau menawarkan posisi hakim kepada Ibnu Umar, tetapi ia menolak tawaran itu. Ibnu Umar lebih memilih untuk fokus pada ibadah dan menghindari keterlibatan dalam pemerintahan atau politik. Bahkan, setelah Khalifah Utsman wafat, ada sebagian kaum muslimin yang ingin membayatnya sebagai khalifah berikutnya. Namun, sekali lagi, Ibnu Umar menolak untuk menerima jabatan tersebut. Ibnu Umar mengambil sikap netral dalam perselisihan politik yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, memilih untuk tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut. Walaupun ia menjauhi politik secara umum, pernah terjadi ketegangan antara dirinya dan Abdullah bin Zubair, yang saat itu telah berkuasa di Makkah. Meskipun demikian, Ibnu Umar tetap konsisten dalam prinsipnya untuk menjauhkan diri dari politik praktis dan lebih fokus pada kehidupan yang penuh dengan ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang hidupnya, Ibnu Umar selalu dikenal sebagai seorang yang rendah hati dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam. Beliau adalah contoh dari seorang sahabat Nabi yang mengutamakan akhirat di atas dunia, serta seseorang yang memegang teguh nilai-nilai perdamaian dan kehati-hatian dalam segala tindakannya. Banyak sahabat yang mengakui kesalehan Ibnu Umar, salah satunya Jabir bin Abdullah, yang berkata bahwa tidak ada di antara mereka yang lebih dicintai oleh dunia selain Umar dan putranya, Abdullah. Selain itu, Abu Salamah bin Abdurrahman pernah menyatakan bahwa keutamaan Ibnu Umar serupa dengan keutamaan ayahnya, Umar bin Khattab. Namun, perbedaannya adalah bahwa Umar hidup di masa di mana banyak orang yang sebanding dengannya, sedangkan Ibnu Umar hidup di zaman di mana ia tidak memiliki tandingan dalam kesalehannya. Ibnu Umar juga mengalami pengalaman spiritual yang mendalam melalui mimpi. Dalam salah satu mimpinya,
Beliau menceritakan bahwa ia melihat dirinya dibawa oleh malaikat ke dalam neraka. Pengalaman ini begitu mengesankan hingga ia membagikannya kepada Rasulullah. Pada suatu malam, Ibnu Umar yang masih remaja mengunjungi masjid dengan niat membaca Al-Quran. Namun, kelelahan membuatnya tertidur di masjid, dan di sanalah ia mendapatkan pengalaman mimpi yang mengejutkan itu. Sebagaimana rutinitas malamnya, Abdullah bin Umar membersihkan diri dengan wudhu sebelum tidur. Setelah itu, ia berbaring, melantunkan doa, dan menyebut nama Allah hingga matanya terpejam dan ia pun tertidur. Dalam tidurnya, ia mengalami mimpi yang sangat nyata, di mana ia melihat dirinya bertemu dengan seorang malaikat. Tanpa bicara, malaikat itu bersama satu malaikat lainnya menggenggam kedua tangan Abdullah bin Umar, dan mereka membawanya menuju tempat yang tampak seperti neraka. Neraka dalam mimpinya itu seperti sumur yang dipenuhi api yang berkobar-kobar. Abdullah bin Umar melihat dengan mata kepalanya sendiri orang-orang yang ia kenal mengalami siksaan yang amat pedih di sana. Melihat penderitaan tersebut, ia segera berdoa, "Aku berlindung kepada Allah dari api neraka." Namun, setelah berdoa, ia bertemu dengan malaikat lainnya yang kemudian berkata, "Engkau belum aman dari api neraka." Ketika terbangun keesokan paginya, mimpi itu masih segar di benaknya. Abdullah bin Umar merasa cemas dan segera memutuskan untuk pergi ke rumah saudarinya, Hafsyah binti Umar, yang merupakan salah satu istri Nabi Muhammad. Ia menceritakan mimpinya kepada Hafsyah dengan harapan agar Hafsyah menyampaikannya kepada Rasulullah. Hafsyah kemudian menemui Rasulullah dan menyampaikan mimpi tersebut. Setelah mendengar cerita Hafsyah, Rasulullah berkata, "Abdullah bin Umar adalah pria terbaik, andai ia mau bangun di malam hari untuk sholat tahajud." Mendengar ucapan Rasulullah ini, Hafsyah merasa bahagia, lalu ia segera kembali menemui saudaranya dan menyampaikan pesan Rasulullah kepadanya. Ia berkata kepada Abdullah, "Rasulullah mengatakan bahwa engkau adalah pria terbaik, jika saja engkau mau sholat malam." Hafsyah juga menambahkan bahwa malaikat dalam mimpinya menyampaikan bahwa ia belum terlepas dari api neraka karena ia tidak melaksanakan sholat malam. Sejak saat itu, Abdullah bin Umar tidak pernah sekalipun meninggalkan sholat tahajud hingga akhir hidupnya. Malam-malamnya dihabiskan dengan penuh khusyuk, ia berdiri dalam sholat, memohon ampun, dan meneteskan air mata di hadapan Allah Ta'ala. Waktunya untuk tidur malam sangat sedikit, karena sebagian besar malamnya diisi dengan ibadah dan doa. Setiap kali mimpinya teringat, Ibnu Umar tak bisa menahan air mata. Ia memohon perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari siksa api neraka. Inilah bentuk iman yang kokoh dari para sahabat Rasulullah. Mereka senantiasa istiqomah dalam ibadah dan memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan-pesan Rasulullah selalu menginspirasi dan menguatkan mereka, termasuk hadis yang mengingatkan tentang siksa ringan di neraka. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan bara api di bawah telapak kakinya, sehingga otaknya mendidih. Orang itu merasa dirinya paling berat siksanya, padahal siksa yang ia terima adalah yang paling ringan di neraka." Pesan ini menyadarkan para sahabat, seperti Ibnu Umar, tentang dahsyatnya neraka dan pentingnya menghindarinya dengan meningkatkan ibadah. Mimpi Ibnu Umar mengajarkan kepada kita betapa pentingnya sholat malam. Sholat tahajud adalah waktu yang istimewa, waktu di mana Allah memanggil dan mendengar doa hamba-hambanya yang mengharapkan rahmat serta perlindungan darinya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu di sepertiga malam yang penuh berkah ini. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang teguh dalam mendirikan sholat tahajud setiap malam, meraih rahmat Allah, dan dijauhkan dari api neraka. Subhanallah, betapa mendalamnya kisah Abdullah bin Umar ini. Seorang sahabat Nabi yang begitu teguh dalam beribadah, penuh rasa takut kepada Allah, dan senantiasa mengisi malam-malamnya dengan doa serta tangisan memohon ampunan. Melalui mimpinya, ia diingatkan akan dahsyatnya neraka dan menjadikannya motivasi untuk tidak pernah meninggalkan sholat malam hingga akhir hayat.
Kisah ini mengajarkan kita akan pentingnya istiqomah dalam ibadah dan memanfaatkan waktu di sepertiga malam, waktu yang penuh dengan keberkahan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa meneladani kesalehan dan ketakwaan Abdullah bin Umar, serta senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap langkah hidup kita. Terima kasih sudah menyaksikan video ini di Cahaya Kisah Islami. Jika Anda merasa terinspirasi, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Bagikan kisah ini dengan orang-orang terdekat agar kita semua dapat saling mengingatkan dalam kebaikan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, insya Allah.